Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Firdausi Ardiansyah, Novita Ika Nuraini, Nurul Tazkiyah, Kamila Nur Setodewi. Kami akan menerangkan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral Bank Indonesia untuk memengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Tujuan kebijakan moneter: A. Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. B. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri. C. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral. D. Mencegah terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang secara umum. Piranti kebijakan moneter. Tujuan pemerintah memberlakukan kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu antara lain kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain A. Operasi pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Contoh, bila Bank Sentral menjual sertifikat Bank Indonesia, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Ketika sertifikat Bank Indonesia dibeli oleh masyarakat, maka uang akan diterima Bank Sentral. Akibatnya, dapat mengurangi jumlah uang beredar. Bila Bank Sentral membeli sertifikat Bank Indonesia, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi devaluasi. Ketika Bank Sentral akan membeli sertifikat Bank Indonesia, maka Bank Sentral akan menukarnya dengan uang, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Fasilitas diskonto atau discount rate. B. Tingkat bunga diskonto adalah kebijakan Bank Sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Contoh, bila Bank Sentral menaikkan suku bunga, akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Jadi, ketika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank. Squat karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Karena masyarakat berbondong-bondong menabung, maka uang yang beredar akan berkurang karena uangnya disimpan di bank. Bila menurunkan suku bunga, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, ketika suku bunga diturunkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan uang, karena bila ditabung hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. C. Rasio cadangan wajib atau Reserve Recruitment Ratio. Cadangan wajib adalah kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Contoh, 1. Bila Bank Sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Nah, akibatnya bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan. Jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. 2. Bila menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan.
Nah, karenanya jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. Imbauan moral atau moral persuasion. Imbauan moral ini merupakan kebijakan bank sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara bank sentral dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.